saya Andari Nur Afifa dengan NIM 219030298 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga majemuk. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad dengan NIM 219030218. Tabel of contents. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama ada pengertian bunga majemuk. Pada poin ini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari bunga majemuk. Lalu poin yang kedua ada rumus. Pada poin ini kami akan menjelaskan tentang rumus penggunaan bunga majemuk tinggi. Lalu poin yang ketiga ada contoh soal. Pada poin ini kami akan menjelaskan tentang contoh soal atau penyelesaiannya. Lalu poin yang keempat ada kesimpulan. Pada poin ini kami akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama ada pengertian bunga majemuk. Bunga majemuk yaitu bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap di setiap periodenya. Bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Hasilnya, bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut, demikian seterusnya. Yang kedua, ada rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuk yaitu NA sama dengan NT dikali 1 ditambah I dikali N. Pengertiannya yaitu NA untuk nilai akhir, NT untuk nilai tunai atau modal, I untuk suku bunga dalam bentuk persen, lalu ada N untuk jangka waktu. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu contoh soal. Contoh soal. Pak Dani mendapat pinjaman sebesar 2 juta rupiah dengan bunga majemuk per bulannya 2%. Berapakah nilai akhir yang dimiliki setelah 5 bulan? Diketahui nilai tunainya atau NT sebesar 2 juta rupiah. Suku bunga atau I sebesar 2% dan jangka waktunya 5 bulan. Dengan rumus NA sama dengan NT dikali 1 ditambah I pangkat N, maka NA sama dengan 2 juta rupiah karena nilai tunainya 2 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,02 karena suku bunganya 2%, lalu dipangkat N atau 5 bulan, maka hasilnya 2.208.161. Jadi modal akhir milik Pak Dani sebesar 2.208.161. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama, bunga tunggal memiliki perhitungan yang lebih sederhana dan mudah. Yang kedua, bunga tunggal tidak mengalami perubahan nilai pada setiap periode karena variasinya hanya ada satu. Yang ketiga, bunga tunggal tidak mempengaruhi besaran nilai pokok yang Anda miliki. Sedangkan dengan perhitungan majemuk, nilai pokok akan bertambah karena adanya penambahan suku bunga tersebut. Yang keempat, bunga tunggal sangat cocok dipilih untuk melakukan pinjaman karena nilainya akan selalu tetap. Sedangkan keperluan investasi lebih baik menggunakan suku bunga berbunga karena nilainya akan lebih cepat bertambah. Bunga tunggal tidak akan membebani Anda dengan biaya bunga terutang pada saat melunasi pinjamannya. Banyaknya bunga tunggal dipengaruhi oleh jangka waktu pinjaman yang Anda pilih. Bagian terakhir, kesimpulan. Bunga yang selalu berubah besarnya di setiap periode disebut dengan bunga majemuk. Sebagai contoh, ketika kita meminjamkan uang di bank, biasanya pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu tertentu. Besarnya bunganya, di mana bunga setiap periodenya berbeda-beda, menyesuaikan dengan besarnya bunga majemuk yang diberikan oleh pihak bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.